Roman Reigns itu penyelamat WWE. Undertaker malu tanding di Arab Saudi. Update cedera Ivar. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Roman Reigns itu penyelamat WWE. Di awal karirnya, Roman Reigns dikenal sebagai babyface biasa. Tapi, dia sempat menjalani karir yang luar biasa sebagai heel. Sejak comeback di SummerSlam, Roman kembali jadi babyface. Mengingat kesuksesannya sebagai heel, banyak yang penasaran nih, kira-kira Roman lebih suka yang mana? Babyface atau heel? Baru-baru ini, Roman Reigns tampil bareng Paul Heyman di acara Bloomberg Power Players New York. Dalam satu momen, Roman ditanya pendapatnya tentang mana yang lebih mudah, jadi babyface atau jadi heel. Yah, WWE paling sukses pas aku jadi heel. Tapi, masa depan kelihatannya cerah, jadi kita lihat aja nanti. Sebenarnya lebih gampang jadi babyface, tapi jujur lebih seru jadi heel sih. Dalam interview tersebut, Roman Reigns juga kasih respon soal John Cena yang bilang dia adalah GOAT, greatest of all time, atau terbaik sepanjang masa. Angka-angkanya nggak bohong. Aku pengen bilang aku kayak Taylor Swift di luar sana. Tapi kita punya tim yang hebat. Ada wise man-ku. Bisnisnya lagi bagus banget. Ini salah satu situasi aneh. Biasanya aku akan bilang, Paul, puji-puji aku dong. Tapi pada akhirnya, semuanya itu subjektif. Emang ada beberapa metrik yang bisa diukur. Kalau ada 60 orang di sini yang bilang Roman Reigns itu yang terbaik, terus ada 2 orang yang bilang gak mungkin, Undertaker lah yang terbaik sepanjang masa. Gimana coba kita debat sama 2 orang itu yang yakin banget di hatinya kalau Undertaker lah yang terbaik? Itu yang aneh dari pekerjaan kita. Tapi itu juga sisi indahnya. Di sini objektif dan subjektif bertemu. Jadi itu tergantung apa yang kamu rasain. Selain kamu merasa terhubung sama produk WWE dan siapapun superstar yang kamu suka, aku rasa kamu berhak ngakuin kalau superstar itu adalah yang terbaik buat kamu. Soal yang John bilang, aku sih lihat dan perhatiin awal karir dia sebagai top guy di WWE dan wajah perusahaan ini. Gak ada yang lebih paham tentang semua yang dibutuhkan untuk sampai ke posisi itu dan masuk dalam pembicaraan itu. Jadi ya, aku setuju aja sama dia. Menurut kalian, apakah WWE bisa sesukses sekarang itu karena Roman Reigns? Komen di bawah. Undertaker malu tanding di Arab Saudi. The Undertaker sama kecewanya kayak fans soal match di X lawan Brother of Destruction tahun 2018. The Undertaker dan Ken waktu itu lawan Triple H dan Shawn Michaels di Crown Jewel 2018. Ini adalah match impian buat banyak orang dan banyak yang gak nyangka itu bakal terjadi lagi. Tapi setelah matchnya, banyak yang nyesal pernah nonton. Pertandingan itu kacau. Triple H cedera di awal dan Ken malah kehilangan topengnya waktu lagi berantem. The Undertaker juga nggak tampil bagus dan satu-satunya yang masih punya sedikit harga diri ya Shawn Michaels yang tanding match pertamanya setelah 8 tahun. The Undertaker ngomong soal match ini di podcast 6 Feet Under with Mark Calloway. Dia cerita kalau mereka berhasil ngebujuk Shawn Michaels buat ikutan match ini. Bilang kalau ini bakal gampang dan bayarannya besar. 4 orang ini bahkan nggak diskusi soal matchnya sampai malam itu. Akhirnya, ini jadi langkah buruk. Karena match ini dianggap salah satu match yang terburuk dalam sejarah WWE. Kita ngebujuk Shawn Michaels, yang bilang dia nggak mau gulat lagi dan nggak punya niat buat itu. Kita bilang, bro, kamu bisa ngelakuin ini sambil tidur. Ayolah, ini kamu dan Triple H loh. Berapa lama kita udah ada di ring? Kita bisa ngelakuin ini sambil tidur. Uangnya juga gede. Kita akhirnya berhasil ngebujuk Shawn. Gak ada yang khawatir. Aku bahkan gak inget kita mulai ngomongin apa-apa sampai pas intermission. Gak ada yang mikir. Kayak gak ada yang nelpon buat diskusi soal matchnya. Kita cuma datang ke Saudi Arabia kayak, bro, kita bakal bikin pertunjukan besar nih. Malah kacau total. The Undertaker lanjut cerita, gimana keempat orang ini kesal sama hasil matchnya. Yang paling kesel ya The Deadman sendiri, yang waktu itu lagi syuting dokumenter Last Ride-nya. Dia bilang match ini total bencana dan semua orang minta maaf satu sama lain karena penampilannya yang jelek. Jadi ya kita semua marah setelah match. Semua marah. Shawn marah karena dia keluar dari pensiun. Hunter marah karena dia cedera. Soalnya dia punya match WrestleMania tahun itu dan malah cedera otot. Ken kehilangan topengnya, aku kehilangan diriku.
Aku lagi syuting Last Ride. Ini bakal jadi bagian dari dokumenter dan aku ingat mereka datang ke aku. Karena aku harus duduk sendirian buat proses apa yang baru aja terjadi atau nggak terjadi dan mereka datang buat dapat pemikiranku soal match itu kan. Dan aku cuma bilang, nggak, tinggalin aku dulu. Aku butuh waktu, tinggalin aku dulu. Aku rasa mereka nggak pernah dapat interviewnya. Tapi ya, itu match yang jelek banget. Semua orang minta maaf ke semua orang dan itu benar-benar bencana. Komen pendapat kalian tentang pertandingan DX versus Brothers of Destruction di Crown Jewel 2018 di kolom komentar. Update cedera Ivar. Superstar WWE Ivar kasih update soal pemulihan cederanya. Di Twitter, Ivar cerita soal cedera leher yang dia alami di tahun 2020. Dia bilang lagi kerja keras buat sembuh dari masalah leher yang lagi dialaminya sekarang dan janji bakal balik ke ring. Pas aku kerja keras buat balik dari masalah leher sekarang ini, aku pengen ambil waktu buat ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah dukung dan doain kesehatanku. Aku janji, aku bakal balik. Makasih buat semua cinta dan dukungannya. Di bulan Mei, WWE ngumumin kalau Ivar cedera dan bakal absen tanpa batas waktu setelah diserang Gallows di NXT. Andrew Sports Medicine juga nge-tweet soal Ivar yang percayain Dr. Andrew Cordover buat ngebantu dia pulih dari cedera. Dalam postingan media sosial berikutnya, Ivar klarifikasi kalau cederanya itu serius dan dia belum operasi waktu itu. Dia masih nyari opsi terbaik buat masa depannya. Menurut kalian, apakah Ivar bisa naik ke skena gelar juara? Atau dia belum pantas? Komen di bawah. Cody Rhodes ingin lawan Randy Orton. Sejak Cody Rhodes balik ke WWE, banyak fans yang heboh soal potensi dia lawan Orton. Hype ini makin panas setelah Cody menang di WrestleMania 40 dan jadi juara Undisputed WWE. Ada beberapa tease juga di layar. Dalam WWE Best in Berlin post-show, Cody Rhodes ditanya soal kemungkinan lawan Randy Orton. Soal dia ngincer gelar juara, aku udah lihat banyak obrolan di luar sana. Kalian pasti ngerasa orang-orang pengen lihat match itu. Itu match yang benar-benar beda dari pas pertama kali aku muncul di Monday Night Raw. Dan orang yang aku lawan pertama adalah Randy Orton. Duh, aku gak mau kasih jawaban yang jelek, tapi match itu banyak yang harus terjadi dulu biar match itu bisa kejadian. Sekali lagi, itu hubungannya yang nyata, pertemanan juga. Aku sebagai murid, dia sebagai mentor. Tapi pastinya aku gak akan mundur. Kayak yang aku bilang tadi, kadang orang yang kamu pengen tahu paling banyak tentang perkembanganmu adalah mereka yang paling dekat sama kamu. Dan gak ada yang lebih dekat sama aku dari Randy Orton. Jadi kalau match itu terjadi, bakal banyak drama. Kayak yang fans Bloodline suka bilang, itu bakal penuh drama sinematik. Tapi sekarang, belum ada rencana untuk itu. Menurut kalian, apakah Cody Rhodes harus segera lawan Randy Orton? Komen di bawah. The Young Bucks ke WWE. Waktu Cody Rhodes keluar dari WWE tahun 2016, Kevin Owens pastiin dia punya bantuan di dunia indie lewat duo tag team legendaris. Ngobrol bareng Shaquille Majuri buat CBS Sport, Owens cerita kalau setelah Cody cabut dari WWE, dia langsung kontak Matthew dan Nicholas Jackson alias The Young Bucks, minta mereka buat bantuin Cody yang baru pertama kali masuk ke skena indie, dan ternyata mereka beneran bantuin. Cody keluar tahun 2016 dan itu nyebelin sih, nyesek banget kehilangan teman aku. Aku bener-bener pengen dia punya pengalaman terbaik di skena indie, soalnya dia belum pernah kesana dan gak tahu caranya. Dia udah terlalu lama di sistem WWE, sementara indie tuh beda banget. Jadi aku cuma kasih arahan yang benar dan ngasih tahu orang-orang yang bisa dia hubungin. Aku tahu The Young Bucks bakal jaga dia dan aku yakin mereka bakal cocok. Ternyata beneran cocok. Itu ngebantu dia dapat platform yang pas, dan semua jadi pas. Dia tahu kemampuan dirinya dan pengen banget nunjukin itu ke orang-orang. Dia berhasil, bahkan itu understatement. Seneng ngeliat dia dapat pengakuan dan berada di posisi kayak sekarang. Menurut kalian, apakah The Young Bucks perlu ke WWE atau emang mereka lebih cocok di AEW? Komen di bawah. Gelang si Embang lebih berharga dari gelar juara? Superstar WWE Drew McIntyre jadi bintang tamu di Inside bareng Chris Van Vliet. Waktu ditanya soal gelang persahabatan si Embang yang dirusak sama McIntyre dan dicekokin ke mulut Pang, McIntyre bilang gelang itu mungkin sekarang jadi hadiah paling berharga di dunia gulat. Aku lihat beberapa meme soal gelang itu. Katanya sekarang lebih berarti atau orang lebih emosional soal itu daripada beberapa gelar juara. Ya mungkin benar juga sekarang. Tapi nanti gelar-gelar juara bakal dapat perhatian lebih di storyline dan lain sebagainya. Tapi aku berani bilang sekarang, untuk saat ini, mungkin gelang itu adalah hadiah paling berharga di dunia gulat. Setelah gelang persahabatan itu dihancurkan, McIntyre dan Punk harus nyari sesuatu yang baru buat diperebutkan pas menuju WWE Bad Blood bulan depan.
Menurut kalian, apakah gelar itu lebih menarik daripada gelar juara di WWE sekarang? Komen di bawah. Omos itu pantas jadi champion. Mantan bintang WWE, MVP, ingat masa-masa dia bareng Omos dan cerita gimana Triple H nggak mau Omos jadi kayak Big Show. MVP dipasangkan sama Omos setelah dia sukses jadi manajer Bobby Lashley. Tapi, kerjasama mereka nggak terlalu sukses. Akhirnya, MVP dan Lashley keluar dari WWE setelah kontrak mereka habis di bulan Agustus. Dalam virtual signing sama KNS Wrestle-Face, MVP cerita soal perpisahannya dengan Bobby Lashley dan pairingnya dengan Omos. Pas Vince panggil aku dan Lashley ke kantor, dia bilang, "Hey, aku mau misahin kalian." Dia bilang, "Bobby, aku mau kamu jadi bintang yang berdiri sendiri sekarang." Dia bilang, "MVP, aku mau kamu bareng Omos. Aku pengen kamu lakuin buat Omos apa yang kamu lakuin buat Lashley." Itu kata-kata Vince. Yaudah, oke lah, aku gak terlalu seneng sih. Tapi aku siap buat tantangan ini. Dan Omos punya hati yang besar, secara literal dan figuratif. Dia benar-benar pengen belajar, pengen jadi lebih baik. Dia terbuka buat diajarin dan meskipun kita nggak sering tampil di TV waktu itu, kita ada di semua live event. Jadi aku bisa lihat dia makin bagus dari minggu ke minggu. MVP juga cerita kalau dia udah ngobrol sama Triple H soal cara Omos dipakai. Dan Triple H tegas nggak mau Omos jadi kayak Big Show. Dia nggak mau Omos muncul di TV tiap minggu. Dia pengen Omos jadi semacam atraksi spesial. Aku nggak tahu status Omos sekarang atau rencana WWE buat dia. Tapi menurutku, kalau kamu nggak bisa bikin uang dari orang setinggi dan seberat Omos, kamu pasti idiot. Terakhir kali aku cek, badannya mulai berubah, makin fit. Kalau kamu nggak bisa bikin uang dari Omos, raksasa yang lincah, kamu nggak sering lihat dia gerak banyak. Tapi itu karena emang mereka nggak mau dia kelihatan lincah. Tapi kalau dia mau gerak, kalian bakal kaget betapa lincahnya dia. Kalau kamu nggak bisa bikin uang dari itu, kamu pasti idiot. Omos terakhir kali tampil di SmackDown tanggal 5 April dan belum ada kabar kapan dia bakal balik ke program TV WWE lagi. Menurut kalian, apakah Omos jadi salah satu raksasa terbaik di WWE? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Burning for love we can hold. I wish we were